Salam Nusantara. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita sedang kedapatan banjir fundamentalisme agama di samping fundamentalisme pasar. Tentu saja fundamentalisme agama ini datang berulang karena memang kurikulum keagamaan kita dibanjiri oleh kurikulum yang mendesak kepada kita untuk selalu mengatakan saya benar, orang beragama lain salah. Tetapi pada saat yang sama, gagasan-gagasan nasionalisme juga sedang menurun. Gagasan-gagasan kebangsaan sedang mengalami defisit, sehingga antusias orang di dalam beragama itu menemukan momentumnya. Padahal para nenek moyang, para pendiri republik adalah mereka yang sudah terbiasa bicara keagamaan, kebangsaan, keindonesiaan, dan kemodernan. Tapi akhir-akhir ini seakan-akan nilai-nilai itu dipertentangkan. Mengapa itu semua terjadi? Salah satunya karena memang kita tidak memiliki satu pikiran yang sama soal kemandirian, satu soal yang sama soal ketahanan, satu soal yang sama tentang bagaimana memanage keagamaan, keindonesiaan, keberagamaan, kemodernan, kebangsaan sebagai satu peristiwa yang hybrid untuk memastikan satu identitas bernama keindonesiaan. Karena itu nanti kita akan mencoba membangun satu diskursus baru, sebuah diskursus di mana berbicara kebangsaan adalah berbicara keagamaan, berbicara keagamaan adalah berbicara keindonesiaan, berbicara keindonesiaan adalah berbicara kemanusiaan, dan berbicara kemanusiaan adalah berbicara kemodernan, yang semuanya membangun apa yang disebut dengan kemartabatifan. Martabatif artinya adalah orang bangga menjadi Indonesia, orang bangga menjadi agamanya, orang bangga menjadi kebangsaannya, orang bangga menjadi kenasionalismenya, tapi pada saat yang sama dia menghormati, dia ramah, dia mengatakan berteman, bahkan berbagi dan bergotong royong dengan agama orang lain, suku orang lain, negara orang lain, bangsa lain, bahkan pribadi-pribadi lain dari dirinya. Itulah yang disebut dengan Pancasila. Itulah yang disebut dengan Nusantara. Itulah yang disebut dengan Indonesia. Dan isu ini mulai mengering, mulai hilang karena memang kita tidak mentradisikannya itu menjadi kurikulum di sekolah-sekolah kita. Seakan-akan orang yang bicara Islam adalah menafikan kebangsaan. Seolah-olah yang bicara kebangsaan menafikan kekristenan. Seolah-olah yang berbicara kekristenan menafikan kenasionalan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu merupakan penyakit bawaan. Karena penyakit bawaan harus dilawan dengan obat. Dan obat itu adalah Pancasila. Dan obat itu adalah filosofi Kronslag yang sudah kita sepakati bersama, yang kita sebut Pancasila. Sebab di dalam Pancasila itu ada nilai statis dan ada nilai dinamis. Di mana dalam nilai statis itu ada ketuhanan, ada kemanusiaan, ada kebersatuan, ada gotong royong, dan ada keadilan. Sementara nilai-nilai dinamisme adalah satu dinamisasi yang bisa dikembangkan, tetapi pada saat yang sama untuk menguatkan nilai-nilai statis. Nah, nilai-nilai statis itu dimanapun dan kapanpun oleh siapapun adalah dalam rangka menjadi manusia Indonesia. Manusia yang mengerti bahwa agama itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memastikan semua orang berbahagia, bergotong royong, menjadi manusia.